Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bijahin nabi wal ashabi wal ali. Al-Fatihah binatul futuh wal munuh wa rusuh wa salam jasad wa ruh wa badan nasuh mayar sayyidina rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala wasallam wa alihi wa alihi Habib Muhammad Taibah ya Allah la ta'ala wa rasulullah sumaydan wa ta'ala alhamdulillah zawjatah walidina walidikum hausa wa matina wa tikum ma'amahna Allah yadagashahum birahmah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yakbituhumun nabiyuna wasyuhada. Hadis riwayat Mu'adz, Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda mengutip firman Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, al-mutahabuna fi jalali, orang yang saling mencintai satu dengan yang lain fi jalali, berada di dalam keagunganku, keagungan Allah. Lahum manabir min nur, mereka memiliki mimbar-mimbar daripada cahaya. Yaghbituhumul nabiyuna wasyuhada, sehingga merasa pengin kepada mereka para nabi dan juga orang-orang mati syahid. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Wa an Abi Idris Al-Khawlani, dan daripada Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah qala dakhaltu masjidan Dimashq. Dakhaltu, saya masuk masjid Damsyik atau Damaskus. Faida fata barrakus sanaya, tiba-tiba di sana ada pemuda. Barrakus sanaya, yakni apa ya? Kasir tabassum, maknanya banyak senyum. Wa idzan nas ma'ahu, pemuda yang banyak senyum ini selalu bersama dengan manusia. Fa idza ikhtalafu fi syai', maka ketika manusia mengadakan pembahasan dan menemukan ikhtilaf, perbedaan pendapat, asnaduhu, maka manusia itu menyandarkan permasalahan mereka ilaih, kepada pemuda tadi. Wasadaru an ra'ih, dan mereka menyodorkan an ra'ih, dari pendapat si pemuda yang selalu senyum tadi. Fa'asaltu anhu, maka saya bertanya,
anhu tentang si pemuda tadi. Faqila, maka dijawab, hadza Mu'adz ibnu Jabal, itu dia adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Falamma kana minal ghad, maka kemudian besok harinya, hajartu, aku pun berpagi-pagi menuju masjid. Fawajadtuhu qad sabaqani, ternyata aku temukan dia, pemuda tadi, yakni Sayyidina Mu'adz bin Jabal, qad sabaqani bitahjir, dia telah mendahului aku di dalam berpagi-pagi. Wajadtuhu yusalli, aku udah temu dia di masjid dalam keadaan salat. Fantadartuhu, maka aku tunggu kepadanya hatta qada salatah, sampai dia menyelesaikan salatnya. Sumajituhu min qibali wajhi, maka saya langsung datang kepadanya dari arah wajahnya. Fasalamtu alaih, aku ucapkan salam atasnya. Summa qultu, kemudian aku berkata kepadanya, wallahi inni la uhibbuka lillah. Wallahi, demi Allah, kata Abu Idris Al-Khawlani tadi, aku benar-benar cinta kepada kamu, yakni Sayyidina Mu'adz bin Jabal, lillah, karena Allah. Ketika mendengarkan ucapanku, beliau pun mengatakan alillah. Alillah, apakah benar ya cinta kamu karena Allah? Faqultu alillah, ya. Faqal alillah, dia mengoleng lagi, maka aku pun jawab yang sama. Fa akhadani bihabbati ridai, maka dia pun mengambil yakni sorbanku, habwah ridai. Habwah itu dari ihtiba, yang biasa untuk sorban, untuk sandatan itu. Fajabadzani ilaih, aku ditarik kepadanya, atau dia menarik kepadaku. Faqala abshir, maka dia, yakni Sayyidina Mu'adz bin Jabal, berkata, abshir, kabar gembira dengan pernyataan kamu menyatakan cinta kepada aku karena Allah. Kabar gembira, kata Sayyidina Mu'adz, fa inni, sesungguhnya aku, sami'tu, mendengar, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Wajabat, wajib, mahabbati, mendapatkan cinta dari aku Allah, lil mutahabbin, kepada mereka yang satu dengan yang lain saling mencintai, fiyya, karena aku Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan saling duduk di dalam aku Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan saling berziarah. Wal mutabadzilina fiyya, dan saling menyerahkan atau memberi karena aku Allah. Hadis sahih rawahu Malik fil Muwatta bisnadihi as-sahih. An Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karibah, An Abi Karimah Miqdad bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Idza ahabba, jika merasa seneng, sapa rajulu, lelaki, akhahu, kepada saudaranya, falyukhbirhu, maka kabarkanlah, annahu yuhibbu,
bahwasanya dia mencintai kepada itu rajul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadih, Nabi pernah mengambil tangannya Sayyidina Mu'adz. Wa qala, dan Nabi berkata, ya Mu'adz, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku cinta kepadamu ya Mu'adz. Summa usika ya Mu'adz, kemudian aku berwasiat kepadamu, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan kamu meninggal di setelah selesai setiap salat, takul, untuk kamu mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah kepadaku, ala dzikrika, untuk selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan baiknya beribadah menyembah kepadamu. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bisnadin sahih. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan, hadis riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang lelaki, kana 'indan nabi, lelaki tadi di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famarra, maka lewatlah rajulun, lelaki, ya, bihi, dengan famarra, maka lewatlah sabarajul, lelaki, bihi, dengan Nabi. Faqala ya Rasulullah, maka lelaki itu berkata, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza, bihi dengan rajul, ya, bihi dengan rajul. Faqala, berkata, ya Rasulullah, inni, sesungguhnya aku, la uhibbu, cinta aku, hadza, kepada ini, lelaki. Faqalahu an-nabi, maka Nabi berkata kepadanya, a'lamtah, apakah ungkapan cinta kamu telah kamu kasih tahukan kepadanya? Qala la, belum ya Rasulullah, atau tidak. Qala a'limhu, ya, tampakkan, kasih tahu kepadanya. Falahiqah, maka dia menjumpai lelaki yang dimaksud. Qala inni uhibbuka fillah, dia pun mengatakan, aku sesungguhnya cinta kepada kamu karena Allah. Faqala, maka berkata, itu yang dikasih tahu, ahabbakal ladzi ahbabtanilah, ahabbaka, semoga Allah pun mencintai kamu, alladzi ahabtani, yang mana engkau mencintai aku, lahu, karena Allah. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih. Dari beberapa hadis tadi memberikan kepada kita pelajaran banyak tentang pentingnya cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, cinta itu, atau condong dan dicondongi, cinta dan dicintai, senang dan disenangi, itu adalah buah daripada husnul khuluq, buah hasil daripada budi pakerti akhlak yang baik. Berarti lawan katanya membenci dan dibenci. Wis gak patek disenengi wong, wis selalu dijauhi banyak orang. Kenapa itu? Atau selalu pengen menjauh, gak penak karepe dhewe misale. Itu adalah buah daripada su'il khuluq, akhlak yang
celah. Wis gampangane wong api, wong penak, wong boten aneh-aneh, artinya dia selalu baik, selalu mencintai, ya maka dicintai banyak orang. Tapi kalau su'ul khuluq, akhlaknya jelek, ya berarti perbuatannya merugikan, lesannya tajam, kemudian suka menggali kekurangan orang. Itu adalah buah daripada akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik pasti akan memunculkan saling cinta, saling condong, saling cocok, saling membantu nanti. Tapi kalau akhlak yang buruk, saling benci, ungkur-ungkuran, saling drengki. Jadi kalau dalam bahasa gini, pohon itu kalau dari jenis pohon yang baik, buah yang manfaat, maka buahnya pun baik dan berpuji. Tapi kalau dari jenis pohon yang gak baik, ya otomatis buahnya pun merugikan. Ya, maka daripada itu akhlak yang baik tidak lagi samar dalam agama kita keutamaannya. Bagaimana Allah memuji Nabi bukan karena banyak ibadahnya, tapi Allah memuji Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga Nabi menegaskan aktsaru ma yudkhilu an-nas al-jannah, paling banyaknya manusia atau amalan yang bisa memasukkan manusia ke surga itu apa? Maka sama Nabi dijelaskan taqwallah wa husnul khuluq, takut kepada Allah dan akhlak yang terpuji. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiya al-insan?" Apa kira-kiranya perkara terhebat, terbaik yang Allah berikan kepada manusia? Maka Nabi jawabnya bukan rumah yang bagus, bukan kendaraan yang mewah, bukan tanah yang luas, uang yang banyak. Ketika yang tertanya tentang terbaik yang Allah berikan sama manusia itu apa, maka Nabi menjawab khuluqun hasan, akhlak yang baik. Pun Pak, randi apa-apa tapi akhlaknya apik, bolone kathah. Ya. Ar-Rahimun, ya, orang yang rahmat maka akan dirahmati banyak orang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sampai punya sifat rahmat kepada siapapun yang ada di atas tanah ini, maka yang di langit para malaikat akan rahmat juga kepada kalian. Satu, itu perkara yang paling banyak masukkan kepada surga adalah akhlak yang baik. Hadiah dari Allah yang terbaik adalah akhlak yang baik. Kemudian Nabi juga mengatakan asqalu ma yudha'u fil mizan, ketika nanti ditimbang catatan amal yang baik dan yang buruk, yang punya nilai bisa langsung membuat timbangan jadi berat, apa itu? Khuluqun hasan, akhlak yang baik. Jadi akhlak baik ini langsung timbangannya ndang gejlek, plung. Masya Allah.
Ya. Sampai dikatakan ma hasanallah khalqamri'in wa khuluqah fatad'amahu an-nar. Nabi juga mengatakan kalau ada orang Allah ciptakan secara fisiknya bagus, akhlaknya juga bagus, maka orang itu tidak akan dimakan api neraka Allah Subhanahu. Orangnya udah baik, ganteng, cantik, kaya, akhlaknya baik. Oh, jenenge muda, kaya raya, mati masuk. Saman muda kok kere-rere. Tuh lihat. Jadi kalau ada akhlak baik tidak akan dimakan nabi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang akhlak baik itu apa? Tadi yang paling banyak penyebab masuk surga, enggak tedas dibakar api neraka, pemberian yang paling hebat, kemudian yang menyebabkan timbangan amal langsung jadi berat. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi, tangklet kalian Kanjeng Nabi. Kira-kira pengen mboten akhlak baik? Pengen mboten? Pengen. Saiki baik akhlak piye? Enggak. Apa nang ngarepe wong mundu tukang beri rasan-rasan? Halo. Nggih, mboten napa-napa ndamuri. Ya Allah, ini namanya kucing mau ngerindek tikus. Paham enggak? Mundu wanteng bareng ngono ya, Pak? Menikam. Baik, akhlak baik itu apa? Sahabat Nabi Abu Hurairah, iya, diwejangi sama Nabi, ya Abu Hurairah, alaika bihusnil khuluq. Hei Abu Hurairah, hendaknya kamu punya akhlak yang baik ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ma husnul khuluq ya Rasulullah? Akhlak baik itu apa ya Rasulullah? Akhlak baik kata Nabi disimpulkan menjadi 3 hal. Lek sama niso swarga genah, neraka aman, gitu oke. Timbangan antep. Lah iso napa wau? 3. Disimpulkan 3 hal. Apa Nabi? Kata Nabi, akhlak baik itu tasilu man qata'ak. Kamu menyambung terhadap tali silaturahim saudara kamu yang sengaja memutus kepada kamu. Dek sengaja ragem teko ragem dolan acuh malah mbok dolani. Iki tepak niki. Lek dek amben duwe blendrang diterne sampean di blendrang yo ngeterne, iki snes niki. Niki penak lek niki. Kenapa nggih? Daerah tau ngeteri blas. Cetok gayane ora kaya dulur, misale ngoten nggih. Kenal karo kuwi, gak kenal lah mbuh wong ndi. Padahal dulure. Tapi malah sampean tetep datang. Wis kena nggih? Abot. Ngabot. Surga iki abot berarti Pak ya. Surga enteng mlebu kabeh, Pak. Makanya dipilih. Tasiluman qata'ak. Dia sengaja enggak hawil kepada Anda, enggak enggape, tapi Anda tetap menyapa. Nah, 1. Wa ta'fu 'amman dalamak. Anda siap memaafkan orang-orang yang zalim kepada Anda. Yes. Misale direbut ya khair, sepurane disepurane. Apa? Njaluk ngapura? Ya disepuro. Ada orang zalim sama sampean, tetap disepuro. Masyaallah. Wa tu'tiya man haramak. Dan sampean siap memberi orang yang dia sengaja tidak mau memberi kalih panjenengan.
Misale ewuh mbeleh sapi, kabeh didumi sampean diloncati. Ya apa kira-kira? Sampeyan kelalen nggih. Nah, iki malah ditung-tungi tapi ra dienggo. Iya. Sepurane ora enek catetane wis sampean ya. Sampeyan sampean mbeleh sapi justru sampean dhisikne. Masya Allah. Nyatane abot kabeh niki nggih. Jadi intinya itu ya, tasiluman qata'ak, menyambung silaturahim orang yang memutus kepada Anda, memaafkan orang yang zalim kepada Anda, dan siap memberi kepada orang yang sengaja dia mengharamkan memberi kepada Anda. Dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai Nabi pernah mengatakan gini. Kita ini kalau di hari kiamat misale cedhek karo Kanjeng Nabi ngoten kira-kira penak napa mboten? Wis paling penak iso cedhek karo Kanjeng Nabi. Melok rombongane. Ya Allah. Nabi mengatakan inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, dalam satu riwayat ahasinukum akhlaqa, sing paling cedhek kedudukane wong karo Kanjeng Nabi besok di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlak cedek karo Kanjeng Nabi. Insyaallah sekarang Kanjeng Nabi cedek paling istimewa sudah. Ya. Al-mu'min ilfun ma'luf. Orang mukmin itu ciri khasnya apa? Dia penyebar cinta dan dicintai. Penyebar kedamaian dan selalu membawa kedamaian. La khaira fiman la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada nilai baiknya orang yang tidak selalu menyatakan, menyebar kedamaian, kecintaan sehingga dia tidak dicintai. Wis bahasane ojo kaya kalau jengking kene nggih. Wis penampilane sangar betul kalau jengking niki. Sing ning arep cateme napa? Catem karo untune gede cateme. Jadi penampilannya gigit. Jadi walaupun niatnya apa melok ngaji silaturahim kira-kira digepuk napa disilahkan. Demikian Anda kalau punya karakter niki ganyang, tajam, lesan tajam di dalam perilaku dan sebagainya, maka ya ndak punya teman nanti. Ya, Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akhlaknya baik ini Masya Allah luar biasa sekali ya. Dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengutip firman Allah, Innallaha azza wa jalla yaqul haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli. Wajib ya dia mendapatkan kecintaan daripada aku. Siapa? Orang yang saling ziarah satu sama lain karena Allah. Dan juga wajib dia mendapatkan kecintaan kepadaku lilladzina yatahabuna min ajli, kalau dia satu dengan yang lain saling cinta karena aku Allah Subhanahu wa taala. Haqqat mahabbati, wajib juga dia mendapatkan kecintaan dari aku Allah. Alladzi yatabadzalun, yang saling memberi karena aku Allah Subhanahu wa taala.
atau alladzina yatanasarun, yang saling menolong satu dengan yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dinyatakan orang yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian akan diberi naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan cinta karena Allah atau benci karena Allah merupakan tali daripada iman yang paling kuat. Iman itu talinya yang paling kuat. Kalau kita mampu menyatakan cinta karena Allah atau benci melihat satu kesalahan atau satu dosa, satu maksiat, bencinya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam satu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dongane ngeten, ya Allah, mbon ngantos nggih enek wong jahat, ana wong elek tapi dia punya jasa sama saya. Jangan sampai ada orang jahat suka maksiat tapi dia punya jasa kepada saya. Sehingga berat saya untuk membenci kepada orang tersebut, atau sehingga ada rasa cinta kepada saya kepada orang yang suka maksiat tersebut. Niki dongane Kanjeng Nabi. Ya Allah, sampun ngantos wong-wong sing selalu menentang Allah, selalu menodai agama, dia memiliki jasa kepada saya, ya Allah, sehingga dalam hati saya ada cinta. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau ada orang sudah dia jahat kepada Allah, ya kita wajib benci kepadanya. Sudah Pak, awal deki kalau memang cinta kepada seseorang sing ganggu yang kepada kita cintai, pasti otomatis kita marah. Nggih napa nggih? Pitik nika sadurunge karo sampean sungkan. Tapi basan duwe anak babon nika lho nggih. Kok sama nyedek piye kira-kira? Senajan brengosmu nyeplar Pak, misalnya ra wedi aku. Iya, dia seperti itu kenapa? Karena cintanya kepada siapa? Anaknya. Iya, dia akan siap. Wes, pokoknya kalau sudah cinta kepada Allah siap barang-barang niki. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kasih wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam wahyu itu Allah menyatakan, "Lau annaka abadtani bi'ibadati ahli samawati wal ard." Ya Nabi Isa, kalau seandainya engkau ibadah kepada aku dengan cara ibadahnya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk dunia, akan tetapi rasa cinta kepada aku Allah atau cinta karena Allah, benci karena Allah tidak ada, maka aku tidak butuh itu semuanya. Apalagi kita ibadahnya yang kayak gini. Ibadah dengan ibadahnya seluruh penduduk langit dan bumi aja kok nggak muncul. Ketika ada orang baik, iman, taat, kita langsung menyatakan cinta karena Allah. Tapi kalau ada orang merugikan agama, kita langsung menyatakan benci karena Allah. Kan nggak ada seperti itu, maka nggak butuh aku kepada ibadah tersebut, nggak ada gunanya. Jadi cinta kepada Allah ini harus, ya demikian. Ketika ada orang membenci maksiat kepada Allah, benci kepada mereka juga harus ini. Ya insyaallah. Maka kata Nabi Isa akhirnya apa? Tahabbabu ilallah bibughdi ahlil ma'asi. Coba ayo cari cinta daripada Allah. Gimana caranya untuk mendapatkan cinta daripada Allah? Dengan membenci kepada mereka yang suka maksiat. Taqarrabu ilallah, dekatkan diri kamu kepada Allah
Gimana caranya supaya semakin dekat kepada Allah? Dengan at-tabaud, menjauhi kepada ahli maksiat. Wal tamisu ridallah. Kemudian setelah kamu pengen dapat cinta dari Allah, caranya apa? Membenci ahli maksiat. Kalau pengen dekat kepada Allah, dengan menjauhi ahli maksiat. Kalau kepengen dapat ridha Allah, gimana caranya? Benci kepada mereka ahlul maksiat. Jadi benci kepada ahlul maksiat, dapat efek, dapat ridhonya Allah. Menjauhi ahli maksiat, akhirnya dapat kedekatan kepada Allah. Membenci kepada maksiat, terakhir juga akan menjadikan sebab dapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para hawari, para murid Nabi Isa bertanya, manu jalis? Lek kados mekaten sapa iki bala lungguh? Sinten ya Rasulullah? Famanu jalis? Kal jalisu man tudzakkirukumullah billah ru'yatuh. Lungguh karo wong lek ndelok wajahe iso eling karo Gusti Allah. Ya, atau lungguh yang dengan di situ melihat petuah dan nasihatnya juga ingat kepada Allah. Cari tempat duduk yang seperti itu. Ya, Masya Allah. Waman yazid fi ilmikum mantiku, atau orang yang omongannya dapat menambahi wawasan kebaikan kepada kamu, atau duduk kepada orang yang memotivasi kamu, mendorong kamu akan lebih cinta kepada akhirat. Ya Allah, itu baru teman-teman duduk yang baik. Tapi lungguh kalih ngoten-ngoten niku peh ra iso nyantai sampean. Ya, penak nek perapatan kono los. Ngene apa? Hukum tiada batas, waktu tiada batas, menggunjing los sampai subuh. Kabeh salah kabeh. Dan kalau memang kita cinta, maka nyatakan ya. Nabi megang tangannya Sayyidina Mu'adz. Tangan Sayyidina Mu'adz dipegang. Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Hei Mu'adz, inilah uhibbuka fillah. Aku seneng karamu fillah. Dan aku akan wasiat kepada kamu, jangan lupa setiap selesai sholat baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Jadi Nabi menyatakan, hakikatnya kalau kita cinta kepada orang karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Nggih, ini cinta karena Allah loh nggih. Sama nane wong moro aku cinta kepada kamu. Jeruk kok seneng jeruk. Lanang seneng lanang haram. Iki dudu urusan kuwi, Pak. Urusannya adalah cinta karena Allah, saling membantu ya untuk mencintai dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan nggih, orang itu kalau saling cinta kepada Allah, ngelihat ketemu orangnya, ngelihat wajahnya termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada, Masya Allah, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau seseorang itu misalkan dia berdiri di antara rukni wal maqam, ya, dia ibadah kepada Allah 70 tahun, maka la ba'asahullah yaumil qiyamah ma'aman yuhib, nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau seandainya kita ini cuma cinta kepada pemain-pemain bola itu misalnya, sing notabene mereka jarang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wis lah kadung idolane metu jam 2 dinteni. Pengajian jam 2 enek ora, Pak?
Niki mungkin ustadz rawe setengah tunggal, dan nih ustadz ya. Ya. Mundur seperempat jam itu protes. Orang ontem blas ustadz mengecewakan banyak orang. Serno-reno. Tapi lek ndelok bola jare jam 1 mundur tengah-tengah telu gak protes blas. Jadi cari orang-orang yang akan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat ada satu cerita. Bagaimana Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ketika melihat ada orang yang benar-benar menjalankan agama, langsung dicium di antara kedua matanya. Dulu ada seorang ulama besar namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Ini hidup di zamannya tabi'in. Dia adalah orang yang kuat. Maka di saat itu barengan ada seorang yang sangat pengecut namanya Aswad Al-Ansi. Niki wong elek tapi ngaku-ngaku dadi nabi. Ngaku dadi napa? Nabi. Tapi karena strateginya yang lincah, lesannya yang manis, ya, kemudian tipu muslihat, gawe metode. Jadi dia sebar mata-mata. Masyarakat ini kebutuhannya apa, kalau ke saya apa. Engko lek misale diparani sadurunge ngomong langsung diwehi jawabane dan masalahe. Kayak nabi tenan berarti ya. Iso Pak sampean ngono kuwi. Dukun-dukun ngoten niku lho. Ngene apa ge? Iso niku. Sale sampean ngongkon bocah kon kewejel-kejel misale nggih. Ditukoni ustaz diwacana kursi ramari, tapi sampean singgol lan kode iki aku bolomu langsung mari. Iso mboten? Wah, emang ustaz 5 ora tembus ya. Kena sampean mari. Iso Pak, lek sampean arepe ngono kuwi iso. Ya, ini termasuk buat strategi seperti itu. Wah, akhirnya kenabiannya itu seperti api di hadapan dedaunan yang kering. Cepet boten? Langsung merembet. Iya. Tapi memang dia buat strategi itu. Orang-orang khusus sing hapus-hapus itu enak. Tapi namanya kebohongan. Terbongkar boten? Terbongkar. Makanya sebagian pengakuan dari orientalis non-muslim bukan orang Islam mengakui lek Nabi Muhammad umpomo itu bohong nggak bertahan lama. Ini udah 1000 tahun lebih. Bahkan pengikutnya semakin apa? Banyak. Kenapa? Terbukti kalau itu bukan kebohongan. Saiki sak rapet-rapet itu yang. Loh sering Pak, Nabi itu sering sekali. Ada orang datang kepada Nabi, niatnya buruk, sahabat khawatir, kata Nabi, suruh dia masuk. Ya, suruh dia masuk. Sehingga Nabi mengatakan, apa yang kamu katakan dengan saudara kamu di tempat itu, ini. Langsung, Masya Allah, langsung masuk Islam. Awalnya pengen membunuh kepada Nabi. Karena memang gak ada yang tahu dia ngomong kecuali dengan 2 orang tadi. Tapi Nabi bisa mengungkap. Nabi ngutus siapa sahabatnya untuk satu urusan. Datang sebelum lapor, Nabi udah kasih tahu lebih dulu. Sering sekali ini. Dan setiap sahabat misalkan diuji dengan kepayahan, dengan sulit, tapi selalu absyir. Ada kabar gembira daripada Nabi, kamu akan selesai daripada masalah ini. Langsung tenang, mulai yakin pasti selesai. Ini Nabi Pak, tenanan, karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini metode nih sahabat dia Aswad Al-Ansi.
Nah, kemudian ketika ajarannya tersebar sampai ada satu orang yang namanya Abu Muslim Al-Khawlani ini pembangkang nih. Ini baginya pembangkang, tapi dia prinsip ya tidak akan pernah ngikuti daripada kezaliman, daripada kesesatan. Karena Nabi itu, Nabi Muhammad adalah Nabi penutup. Sudah. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani ditangkap. Ya, ditangkap langsung arepe dibong. Saya lek ngono piye kira-kira awake dhewe? Hah? Tadi napa? Dibong. Tapi beliau adalah orang yang kuat agamanya, kuat imannya, dan selalu berani menyatakan yang hak adalah hak. Semuanya murni karena Allah, berpaling daripada dunia dan perhiasannya. Dia zuhud daripada gemerlap daripada kehidupan dunia ini, dan dia telah bernazar hidupnya semuanya dituangkan untuk Allah dan berdakwah di dalam jalan Allah. Nah, ngene iki tepak wonten. Wis nazar uripku kabeh tak wehne Gusti Allah. Banyak Pak para ulama seperti itu. Saya telah menafakohkan waktu saya, tenaga saya, ya, ucapan saya, harta saya, nyawa saya untuk Allah Subhanahu. Jadi saben dina niki intine memberi manfaat terus. Apa berdakwah, ngajar dan yang lain sebagainya. Ini Abu Aswad Abu Muslim Al-Khawlani. Sehingga beliau mendapatkan kedudukan yang mulia, yang tinggi di hadapan banyak masyarakat. Dianggap lelaki yang suci, lelaki yang hebat, lelaki yang dakwahnya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman satu ketika ditangkap oleh seorang yang mengaku menjadi Nabi, dicekel Pak. Ya, ketika udah ditangkap, maka si Aswad Al-Ansi niku lungguh karo sombong. Niki Nabi loh, padahal Nabi ora enak mboten sombong lho nggih. Lungguh sepeteta-petete soalnya duwe anak buah akeh. Ya. Dan di depannya api yang besar. Terus Abu Aswad niki dicencang, disodere datang Abu Muslim Al-Khawlani sing tiang soleh niku wae nggih, disodere datang tiang sing ngaku nabi, dihadapkan di banyak masyarakat jak nglupuk kabeh. Ya, jadi wis nyatune dipamerne iki lho. Lah nek sing menentang kenabianku mlebu nyang geni. Wah iki malih nabi model ngene iki. Lah sing awal kan sing bela nabi kan dibakar atau nah iki nabi ngejak mlebu agamane carane ngono kuwi, Pak. Akhirnya summa nadhar ila nar allati tata'ajjaj amamah fi darawah. Ketika si ngaku nabi ndelok geni sing yang berkobar-kobar, dia melihat kepada Abu Muslim Al-Khawlani, apakah kamu menyaksikan bahwa Muhammad utusan Allah? Dia mengatakan, iya, saya menyaksikan bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan utusannya, Sayyidul Mursalin, dan beliau adalah penutup daripada Nabi. Dijawab ngoten niku malah tersinggung. Lah Nabi Muhammad penutup para nabi berarti iki palsu mboten iki? Jawabannya ngeliat itu kan. Padahal ngarepe geni loh Pak. Bicara sampean piye jawabnya kira-kira? Lah kula mboten bahas masalah niku, bahas lintune mawon. Ya. Ini tambah marah. Ya. Kemudian bertanya, apakah kamu juga menyaksikan bahwa aku utusan Allah? Maka jawab Abu Muslim, ngapunten kuping kula budek. Mboten mireng. Tambah emosi mboten? Tambah emosi niki.
tambah emosi. Wis niki wis punya azam arep dicemplung nih datang geni niku wau. Ya, mau dimasukkan ke situ. Maka pemuka anak buahnya sing ngaku nabi maju dateng sing ngaku nabi niku sik iki sampean pikir dhisik iki lek sampe mbok cemplungne tenan ya wong iki wong sing resik cedhek karo Gusti Allah lek mbok cemplungne tenan terus engko ora kebakar ora tedas geni maka sing mbok bangun ngaku nabi bubar kabeh dengan sekejap mata. Iki nasihate sama niku. Pimpinanipun niku. Pimpan. Jadi lek mbok sampe mbok bakar tenan. Iku lek ora kebakar so tenan bubar iki kok pondokmu jale. Nek gawe pondok to niki. Gawe ukara-ukara sing nabi niku. Tapi lek misalnya mbok cemplung nih kok misalnya kebakar, semakin tinggi namanya. Apa itu semakin tinggi? Karena masyarakat akan menganggap dia dimasukkan api karena bersaksi atas kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi masuk kategori syuhada anggo. Terus piye kesimpulannya? Sik tahan dhisik. Wa ana wektu mbok menawa gelem mikir. Gelem manut takhluk karo sampean. Akhirnya diwe wektu. Berarti waktu ditekai meneh. Apakah kamu juga bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Iya. Ini intine dan sekali lagi Muhammad adalah penutup para nabi. Tambah emosi nah nih kowe. Lah aku dadi nabine Allah utusan Allah. Kamu bersaksi ndak? Kupingku ora krungu. Wis akhire mergo emosi nggih mikir niku diuncalne dipun cemplung akan ternyata tidak terbakar. Masya Allah aman sudah. Akhirnya beliau menuju kota Madinah. Ketika kota Madinah langsung jujung datang makome Kanjeng Nabi Sayyidina Umar Ar-Ruh. Ya, siapa ini? Orang dari Yaman. Sayyidina Umar wis krungu enek ceritane wong teko Yaman sing dibakar ora terbakar karena mempertahankan daripada apa? Agama menghadapi nabi palsu. Sayyidina Umar, apakah ini yang dimaksud Abu Muslim Al-Khawlani? Oh iya ini orangnya. Langsung niki sama Sayyidina Umar dicium di antara kedua keningnya, digandeng tangannya, diajak duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya ini kalau Pak. Jadi setelah enek wong nyatune berhasil dia menjadi motivasi atas kebenaran Islam, langsung menjadi saudara, dicium keningnya. Ya, ini inilah Islam. Jadi kita suka dengan orang yang seperti ini. Sampai Sayyidina mengatakan alhamdulillah yang mana Allah telah mempertemukan dengan saya salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia mendapatkan ujian seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin podo betul ujian dengan Nabi Ibrahim ini. Yang ujiannya seperti Nabi Ibrahim. Namun ketika dimasukkan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Sayyidina Umar senang. Padahal kalau kita lihat lebih utama mana dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar gak ada yang bisa ingkar. Tapi tetap kalau ada orang baik, orang mulia, orang membawa agama Allah, semuanya jadi sahabat. Dicium, didudukkan, digonceng cekel tangannya, dijak ketemu Sayyidina Abu Bakar. Bahkan mereka berdua, Sayyidina Umar sama Sayyidina Bakar, pengen diulang lagi. Ya apa ceritanya kemarin itu? Nah, diceritakan. Akhirnya kata Sayyidina Umar, wis kuwi sing aku nabi bubar wis. Bubar, pengikutnya bubar, semuanya bubar. Nah, inilah mereka orang-orang yang selalu mendapatkan pelajaran didikan dari Nabi Muhammad SAW.
akan selalu mencintai orang karena Allah Subhanahu. Coba cara kumpul karo Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani kira-kira tambah mantep mboten imane kira-kira? Hah? Tambah mantep mboten? Niku didepne geni jawabe tenang. Ora wedi blas. Nggih, kaya modele ngarepe geni iki kaya arepe dunjal ndur kasur ngono misale. Jawabe panggah tenang ya panggah ngelenyit karo sing teko. Masyaallah. Wis mugi-mugi nggih hal iki selalu tenang lho ya. Iman nek kuat tenang, Pak. Iman tuh kalau kuat, kalau ajaran ini kuat, insyaallah menghadapi apa-apa, Pak. Tenang wis. Gak bingung, gak gupuh, gak iki, masyaallah. Ada gampang gupuh ya, kelas combre. Semoga-moga nggih krungu-krungu cerita sing sae ning tambah kuat iman kita insyaallah. Soale kuat iman iki siji kumpul karo wong sing imane kuat. Lek ora ketemu wonge minimal krungu ceritane. Amin Allahumma amin walhamdulillahirabbil